ditelepon bahwa ayah Taki Malik ini dibuat pembicaraan-pembicaraan di medsos maupun di beberapa stasiun televisi ya, sehingga bahwa dia merasa pemikirannya pembunuhan karakter ya. Nah, saya pada malam hari itu tidak terlalu banyak apa permasalahan dan bicara masalahnya apa. Nah, tadi pagi dia datang ke saya ya, menandatangani surat kuasa. Sebelum menandatangani surat kuasa, saya bertanya permasalahan apa yang terjadi itu. Nah, kemudian dia jawab bahwa saya pernah menikah dengan agama Islam ya, dan saya lihat suratnya ada dengan seorang wanita bernama Marlina ya. Nah, apa permasalahannya saya tanya, mengatakan bahwa dia hidupnya si pihak mantan. Masalahnya kalau kita hidup kita benar dan tenang itu kan enak. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih kabar heboh soal ayah dari Taki Malik yang dikabarkan menikahi mantan model dewasa yakni Marlina Oktoria. Dan kini giliran Mansyardin Malik yakni ayah Taki Malik ini yang buka suara membalas tudingan Marlina. Mansyardin buka suara terkait perkenalan dengan sirinya tersebut. Melalui kuasa hukumnya dia mengungkapkan profesi sang istri. Dia, Marlina Oktoria, adalah foto model majalah dewasa, sedangkan klien saya Mansyardin adalah tokoh agama, ujar Halim Darmawan mewakili ayah Taki Malik saat dihubungi awak media Senin 13 September. Halim lantas menuturkan awal mula kliennya bisa mengenal model majalah dewasa itu. Dia mengaku keduanya berkenalan melalui Instagram lalu bertemu secara langsung. Abi ingin mengangkat derajat perempuan ini. Ternyata dalam perjalanannya ada yang ditutupi Marlina. Dia punya utang yang menyebabkan percekcokan dengan klien kami, tuturnya menambahkan. Halim Darmawan menambahkan yang namanya rumah tangga kan seharusnya belak-belakan saja. Seharusnya dari awal dia bilang, kalau mau sama saya, nih saya punya tanggungan sekian. Begitu loh kata Halim Darmawan. Marlina Oktoria mengaku menikahi siri dengan Mansyardin Malik sejak 2 bulan silam. Namun selama menikah dia mengaku kerap dipaksa berhubungan badan secara anal ketika sedang datang bulan. Imbasnya, menurut Eri Kartanegara, dubur kliennya mengalami kerusakan hingga stadium 4. Hal itu ibunya diperkuat dengan hasil visum yang dilakukan oleh Marlina. Berikut ini beberapa fakta yang diungkap oleh pengacara dari ayah Taki Malik. Dalam wawancara dengan media dan konferensi pers yang digelar itu ada beberapa fakta yang disampaikan. Simak sendiri videonya. Ditelepon bahwa ayah Taki Malik ini dibuat pembicaraan-pembicaraan di medsos maupun di beberapa stasiun televisi ya, sehingga bahwa dia merasa pemikirannya pembunuhan karakter ya. Nah, saya pada malam hari itu tidak terlalu banyak apa permasalahan dan bicara masalahnya apa. Nah, tadi pagi dia datang ke saya ya, menandatangani surat kuasa. Sebelum menandatangani surat kuasa, saya bertanya permasalahan apa yang terjadi itu. Nah, kemudian dia jawab bahwa saya pernah menikah dengan agama Islam ya, dan saya lihat suratnya ada dengan seorang wanita bernama Marlina ya. Nah, apa permasalahannya saya tanya, mengatakan bahwa dia hidupnya si pihak mantan. Masalahnya kalau kita hidup kita benar dan tenang itu kan enak. Kalau seandainya dia mau berdamai dan mau apa, ya kita bersedia untuk melakukan mediasi untuk membuat perdamaian ya.
Ini nikah siri tidak ada cirinya. Yang jelas dia nikah secara adat, ya. Banyak orang berkata bahwa ini nikah siri, padahal di sini nggak ada artinya, nggak ada sirihnya. Cuman yang ada cuman nikah secara adat, nikah agama. Itu yang saya lihat suratnya ada. Dia juga membuat pernyataan juga, pisah rumah tangga juga ada. Istri ke berapa berarti? Saya nggak sampai ke sana nanyanya istri berapa, terus kemudian asal usul pribadi dia bagaimana. Cuman hanya saya nanyakan mengapa sampai terjadi ini di muka publik, nimbul masalah-masalah pembicaraan yang tidak bagus. Cerainya kapan, Bang? Cerainya itu tanggal 6 September, ya. Diucapkan secara lisan. Kemudian dia buat juga surat pernyataannya, dan dia akan layangkan surat itu kepada mantan istrinya. Itu yang saya tahu, seperti itu. Berapa lama berarti sudah menjalin keluarga sama si Ya, dia nikah ini bulan Juli ya. Siapa yang nggak terbuka, apa yang tidak jujur, ada juga yang menyembunyikan sesuatu, sehingga bahwa ini percekcokan akhirnya sehingga bahwa si pihak Marinah ini ya langsung mengorbitkan, melayangkan soal kata-kata melalui medsos seperti itu, ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, saya sebagai kuasa hukum ini hanya bisa memberikan pendapat ya. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak gitu, seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Tapi komunikasi antara mereka berdua seperti apa mungkin? Gimana? Komunikasinya antara mereka berdua itu seperti apa sekarang? Saat ini dia udah nggak ada komunikasi lagi, udah tidak ada lagi, dia diblok langsung, nggak ada. Ya ini tadi ayahnya datang ke saya ini, nemuin saya ini, dia cerita semuanya sama saya. Tapi itu kan tentang hidup pribadinya, yang saya tidak bisa mengatakan di dunia publik ini, karena kalau kita mau buka-bukaan semua di publik ini berarti kan membuka aib orang, itu nggak boleh, ya. Apalagi kata-katanya penyimpangan seksual, terus kemudian oral seks, itu kita anggap itu pribadi. Kita lihat hanya beritanya saja yang saya tanggapi. Kenapa bisa berbuat begitu? Kan dilihat begini, kalau orang rumah tangga ini dia punya keturunan anak, terus ayah yang takimah juga punya keturunan anak. Kalau secara logika penyimpangan yang mana yang bisa dilakukan? Kan gitu kan? Kan dilihat seperti itu. Secara luas itu semua tidak benar. Itu sudah bicara sama saya, karena secara pribadi saya juga sudah nanya sama saya katakan normal nggak normal, saya punya anak, mantan istrinya punya anak nggak, punya tiga. Nah ini kita nggak ngerti dalam hal-hal seperti ucapan-ucapan itu kira-kira benar nggak, kira-kira kan seperti itu kan. Ya biarkan saja, nanti tinggal dilihat bagaimana atas berita-berita itu. Ya cuman saya sebagai penasihat hukum ini, kalau membuat berita itu menyampaikan kepada muka publik, jangan ada ketersinggungan dari pihak orang lain, jangan mempunyai suatu membunuh karakter orang, itu kan nggak bagus, ya. Yang tadinya timbulnya baik, kembali lagi baik. Semua manusia tentu saya tahu ada ego, ada emosi, ada frontal, pasti tahu. Tapi dengan adanya seperti itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Yang merugikan nanti dirinya sendiri akan melihat, ya. Orang lain cuma hanya melihat saja. Nah, itulah yang saya lihat ya, seperti itu.